Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nurkanitul Azmi dengan NIM 1203050132 dari kelas Ilmu Hukum semester 6C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu somasi. Somasi adalah surat peringatan resmi yang dikirimkan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran atau wan prestasi. Surat ini berisi tuntutan untuk segera memenuhi kewajiban atau menghentikan perilaku yang merugikan. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima somasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melanjutkan ke proses hukum. Selanjutnya, apa itu tujuan somasi? Somasi memiliki tujuan yaitu untuk memberikan peringatan atau teguran secara resmi kepada pihak yang melakukan pelanggaran atau wan prestasi. Dalam konteks hukum, surat somasi juga dapat digunakan sebagai bukti bahwa pemberi somasi telah memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk memperbaiki kesalahannya sebelum mengambil tindakan hukum lebih lanjut. Lalu kapan somasi itu diperlukan? Somasi dapat dikeluarkan ketika seseorang atau perusahaan ingin menuntut haknya yang tidak dipenuhi oleh pihak lain. Misalnya, seperti ketika seseorang telah memberikan uang muka untuk memesan barang, namun barang tersebut tidak kunjung dikirimkan. Maka, si pembeli dapat mengeluarkan surat somasi kepada si penjual untuk meminta pengembalian uang tersebut. Selain itu, surat somasi juga dapat digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum seperti perjanjian kontrak yang dilanggar, hutang piutang yang tidak dibayar, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, surat somasi dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pihak yang menuntut telah memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan hukum yang lebih lanjut. Prosedur somasi yaitu yang pertama itu dalam membuat surat somasi sebenarnya cukup sederhana. Yang pertama-tama itu pastikan bahwa Anda telah memiliki bukti-bukti yang kuat terkait masalah yang akan disomasi. Bukti-bukti tersebut dapat berupa dokumen atau saksi-saksi yang dapat mendukung klaim Anda. Kemudian, tuliskan surat somasi dengan jelas dan singkat. Pastikan bahwa isi surat tersebut mencakup informasi tentang masalah yang sedang dihadapi, tuntutan yang ingin diajukan, dan batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan masalah. Jangan lupa untuk menyertakan alamat dan nomor telepon Anda agar pihak yang disomasi dapat menghubungi Anda jika diperlukan. Setelah surat somasi selesai ditulis, kirimkan surat tersebut melalui jasa pengiriman yang terpercaya. Pastikan bahwa Anda memiliki salinan surat somasi yang dikirimkan sebagai bukti pengiriman. Jika pihak yang disomasi tidak merespon atau tidak menyelesaikan masalah dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka Anda dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan. Berikut contoh dari surat somasi. Yang pertama itu harus ada judulnya di sininya, somasi. Biasanya yaitu kop surat atau dari kop dari kantor advokat. Lalu di sebelah kanan atas yaitu tempat dibuatnya surat tersebut, terus pada tanggal, bulan, dan tahunnya. Kemudian sertakan pula nomor perkaranya dan perihal apa yang dibahasnya yaitu tentang somasi. Lalu lampirkan surat kuasa khususnya. Yang di sini selanjutnya itu dijelaskan kepada siapa surat itu untuk dituju, lalu beralamat di mana eh, tergugat tersebut. Lalu di bagian ini dituliskan bahwa yang membuat ini itu adalah selaku kuasa hukum dari penggugat. Dijelaskan juga alamat nama kantor hukumnya, lalu beralamat di mananya kantor hukum tersebut. Lalu di bagian poin-poin ini itu menjelaskan latar belakang tentang permasalahan mengapa adanya surat somasi atau teguran ini. Dan di bawah di bagian 1 dan 2 ini menjelaskan bahwa tuntutan-tuntutan atau
hal-hal yang ingin disampaikan atau diinginkan oleh si penggugat atau si klien, yaitu ingin menerima sisa pembayaran atau pelunasan, lalu ingin menyerahkan dan mengkosongkan objek rumah. Dan di bagian ini tuh dijelaskan apabila sampai jangka waktu yang sudah ditentukan tidak dipenuhi kedua dari nomor satu dan dua poin yang ada di sini, maka klien kami atau penggugat akan melanjutkan ke tahap persidangan baik perdata maupun pidana. Lalu di sini dengan hormat selaku kuasa hukum yang menandatangani. Baik, dari penjelasan saya, kesimpulannya itu dalam rangka menjaga hak dan kewajiban, surat somasi dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Dalam prosesnya, surat somasi harus dibuat dengan jelas dan tegas serta memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Selain itu, surat somasi juga harus dikirimkan dengan cara yang benar dan tepat waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, surat somasi dapat digunakan dalam berbagai aspek seperti bisnis, perbankan, hukum, atau bahkan dalam hubungan pribadi. Dengan menggunakan surat somasi, kita dapat menghindari konflik yang lebih besar dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menguasai prosedur pembuatan dan penggunaan surat somasi. Sekian dari saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.